Salam bahagia para sahabat. Hari ini edisi khusus saya akan mencoba membahas Ramadan dari kacamata pandang yang berbeda. Kalau para ustadz, para penceramah di masjid selalu mengatakan bahwa Ramadan itu tujuan utama adalah menjadi orang yang bertakwa. Yuk kita coba bahas dari sisi yang berbeda. Sahabat bahagia, Ramadan itu harus kita sambut dengan rasa syukur. Nah, kenapa? Paling tidak kita akan punya 4 alasan kenapa Ramadan harus disambut dengan rasa syukur. Yang pertama, di bulan Ramadan itu Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita tentu sudah mafhum, sudah sangat hafal bahwa barang siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Atau barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sahabat bahagia, ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, tentu kita akan bahagia, tentu kita akan senang. Maka dengan alasan itulah kita harus menyambut Ramadan dengan rasa syukur. Yang kedua, di bulan Ramadan itu Allah memudahkan kita untuk beramal soleh. Ada begitu banyak kesempatan untuk beramal soleh dan kita ringan untuk mengerjakannya. Biasanya kita sulit untuk sholat malam di bulan Ramadan. Masjid-masjid penuh jamaah orang untuk sholat malam. Begitupun pula dengan membaca Al-Quran. Banyak di bulan Ramadan ini masjid-masjid yang menyelenggarakan khataman, membaca Ramadan selesai sholat tarawih. Ini juga harus kita syukuri. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh yang jauh lebih luas dibanding dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Alasan ketiga, Allah mempersempit kesempatan kita untuk berbuat maksiat. Di bulan Ramadan ini ada banyak pintu-pintu kemaksiatan yang ditutup. Maka dengan alasan ini pula kita mestinya kemudian bersyukur. Kita bisa menjalankan Ramadan dengan baik, memperbanyak amal soleh, dan kesempatan untuk berbuat maksiat pun dipersempit. Alasan keempat, Allah di bulan Ramadan ini menyediakan satu malam khusus yang nilainya lebih dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Di malam itu setiap orang yang beramal, maka amalnya setara dengan beramal selama 1000 bulan. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa? Sahabat, maka kita harus menyambut Ramadan itu dengan rasa syukur. Syukur dengan paling tidak kita punya 4 alasan itu untuk mensyukuri datangnya bulan Ramadan. Maka tidak layak seandainya kita menyambut Ramadan justru dengan rasa keluh kesah. Sahabat yang bahagia, sebelum kita membahas lebih panjang lagi, saya sampaikan ada 4 tingkatan manusia ketika menghadapi takdir. Tingkat terendah adalah mereka yang menghadapi takdir dengan keluh kesah, bahkan marah. Pada tingkat ini bahkan orang yang diberikan rezeki pun bisa berkeluh kesah. Misalnya dia berdagang, dagangannya laris, maka dia masih berkeluh kesah, capek misalnya, tidak sempat istirahat misalnya.
Bahkan yang dia diberikan nikmat pun, orang yang dengan kalangan berkeluh kesah itu ya tetap saja berkeluh kesah. Sementara tingkatan tertinggi adalah mereka yang senantiasa bersyukur. Dalam menghadapi apapun, dia senantiasa bersyukur. Ketika dia menghadapi kenikmatan, dia bersyukur, dia alhamdulillah. Ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan, dia juga bersyukur, alhamdulillahi ala kulli hal. Sehingga semuanya dihadapi dengan rasa syukur. Nah, sahabat, bulan Ramadan itu sesungguhnya mendidik kita untuk senantiasa bersyukur. Kalau bersyukur itu dalam kondisi lapang, kondisi kenyang, kondisi mudah, kondisi berlebih, maka itu mudah dan tidak perlu pendidikan. Orang akan lebih mudah untuk bersyukur dalam kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi selama bulan Ramadan itu Allah mendidik kita untuk bersyukur bahkan dalam kondisi yang sempit. Misalnya makan. Kalau makan itu di siang hari dalam kondisi lapar, kita tentu makan dan lahap dan mudah kita untuk bersyukur. Tapi bagaimana kalau jam 3:30 pagi kita dibangunkan dalam kondisi ngantuk, tidak lapar, kemudian kita makan? Bersyukur dalam kondisi seperti ini tentu butuh perjuangan tersendiri. Inilah pendidikan dari Allah untuk bersyukur ketika kita makan. Bersyukur dalam kondisi yang sempit itu kita masih bisa makan. Kita coba bayangkan, ada betapa banyak orang yang dalam kondisi sempit dia tidak bisa makan, dan kita masih bisa makan. Maka kita harus bersyukur. Di pagi hari itu, di pagi buta itu, kita bangun dalam kondisi ngantuk, belum lapar, kita sudah harus makan dan kita bersyukur. Siang harinya sebaliknya, dalam kondisi lapar, haus, kita harus bersyukur. Kalau siang hari itu kita makan, setelah kita lapar, habis lapar makan, kemudian kita bersyukur, tentu mudah. Tapi di siang hari dalam kondisi kita lapar, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum padahal kita kehausan. Kita mesti harus bersyukur. Ini tentu juga tidak mudah, dan inilah pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Di petang hari ketika kita ingin makan, makanan tersedia, kita sudah belanja makanan sejak sore hari. Tapi ketika maghrib datang, malam itu datang, kita akan makan, ternyata tidak seperti keinginan di siang hari. Kita makan barang sebentar saja, sedikit saja kita sudah merasakan puas dan kenyang. Padahal kita ingin makan. Makan dalam kondisi yang seperti itu, kita mesti syukur. Kita ingin makan yang banyak, tapi ternyata tidak memungkinkan. Kita harus bersyukur. Nah, begitupun pola malam-malam harinya, kita harus dalam kondisi yang masih kekenyangan itu, kita mesti harus sholat taraweh. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang berbahagia, inilah waktu-waktu sempit yang kita mesti harus bersyukur, dan inilah pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Pendidikan agar kita senantiasa bersyukur bahkan dalam kondisi yang sempit sekalipun. Sahabat sekalian, puasa Ramadan adalah ibadah khusus, ibadah yang terpanjang. Tidak ada ibadah yang lebih panjang dari puasa Ramadan. Ibadah yang panjang misalnya haji cuma sebentar, cuma 5 hari.
Yang lama itu adalah waktu untuk menunggu menunggu berangkat dan menunggu pulang. Sementara ibadahnya sendiri tidak lama. Nah, Ramadan itu ibadah yang dilakukan selama 1 bulan full, 24 jam, 30 hari atau 29 hari. Ini adalah ibadah yang khusus, tentu mempunyai tujuan-tujuan yang khusus pula, berbeda dengan tujuan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi menjadi orang bertakwa itu adalah tujuan umum dari semua bentuk ibadah. Ibadah sujud kepada Allah itu agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, Ramadan itu ibadah khusus yang begitu panjang. Tentu tujuannya bukan menjadi orang bertakwa. Coba kita lihat. Allah menyebutkan secara khusus tujuan ibadah Ramadan itu. Disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 185. Allah di akhir ayat itu Allah sebutkan tujuan puasa Ramadan, yakni agar menjadi orang yang bersyukur. Nah, sahabat yang berbahagia, maka sesungguhnya Ramadan itu mendidik kita agar supaya kita menjadi orang yang derajatnya paling tinggi, yakni orang yang bersyukur. Dan itu dilatih selama 1 bulan full. 1 bulan full itu kita dilatih untuk bersyukur dalam kondisi sempit, sehingga kemudian kita akan lebih mudah untuk bersyukur dalam kondisi lapang. Nah, sahabat bahagia, semoga kita bisa menjalani hari-hari Ramadan itu dalam pendidikan untuk bersyukur, sehingga kemudian di akhir Ramadan kita akan menjadi orang yang sangat tinggi kedudukannya, yakni orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu dia senantiasa menatap seluruh pemberian Allah dengan kacamata pandang husnudzon, dengan kacamata pandang baik, dengan kacamata pandang yang semua serba baik. Dia berhusnudzon, berprasangka baik pada Allah, sehingga apapun yang Allah berikan adalah baik adanya. Karena apapun yang Allah berikan baik adanya, maka dia harus syukuri semua pemberian Allah itu. Hatta ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, toh itu pun dia pandang dengan kacamata pandang yang baik. Bukankah bagi seorang muslim itu tertusuk duri saja, maka dia akan ampuni dosanya? Sehingga ketika Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita tidak sukai, maka sesungguhnya di situ ada balasan yang terbaik, yakni Allah mengampuni dosa. Kalau Allah mengampuni dosa, tentu kemudian kita akan menyambutnya dengan rasa syukur. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi sesuatu yang kita tidak sukai, Allah berikan kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai, kita seharusnya juga tetap bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ada satu peristiwa menarik dari Hasan Al-Basri, keturunan Rasulullah SAW. Beliau satu saat ketika sedang berada di dalam majelis ilmu, sedang mengajar murid-muridnya, ada satu orang karyawannya yang datang dan melaporkan bahwa
kapal beserta seluruh barang dagangannya karam, tenggelam di laut. Maka apa yang Hasan Al-Basri ucapkan? Beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sahabat yang berbahagia, para santri yang mendengarkannya heran, kenapa Hasan Al-Basri tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian beliau mengatakan, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur? Aku bersyukur harta itu sudah diambil oleh Allah, sehingga aku tidak lagi bertanggung jawab atas harta itu. Harta itu milik Allah dan sudah diambil oleh Allah, maka aku tidak lagi bertanggung jawab untuk menjaganya. Maka aku bersyukur harta itu telah diambil oleh Allah. Kisah yang agung, kisah yang luar biasa, dan Ramadan mendidik kita agar supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Sahabat yang berbahagia, semoga kita semuanya bisa menjadi golongan orang-orang yang bersyukur sesuai dengan tujuan puasa Ramadan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share video ini agar semua orang mendapatkan kemanfaatannya. Sampai jumpa. Salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangnomo.